bahan yang akan disiapkan untuk panelisnya. Nah, ini ada sirup gitu ya, merek ABC dan sirup merek Marjan. Dia sama-sama rasa melon, contohnya misalkan seperti itu. Kemudian preparasinya membutuhkan 1 galon air minum, kemudian alat yang digunakan ada gelas, kemudian sendok, dispenser, kemudian ada gelas besar dan 2 pengaduk panjang. Nah, kemudian disiapkan, ini adalah awal mula persiapannya. Nanti kalau misalkan kalian juga jadi peneliti, kalian juga harus mempersiapkan sampel untuk ditampilkan gitu ya kepada panelis. Nah, ini adalah contoh dari perbandingan ganda tadi, di mana di sini sampel A, dia adalah sirup ABC, untuk preparasinya yaitu 1000 ml air, ditambah 5 sendok makan, kemudian disiapkan 3 kode sampel yang berbeda. Ada kode sampel 233, kemudian 456, dan kode sampel A. Kode sampel A dan kode sampel B ini digunakan sebagai sampel baku atau sampel referensinya. Gitu ya. Jadi disamakan nanti panelis mencari yang mana sampel A, yang mana sampel B. Kemudian yang sirup Marjan juga sama persiapannya. Jadi 1000 ml air ditambah 5 sendok makan sirup Marjan, kemudian dipisahkan 3 kode sampel yang berbeda, ada 154, 175, dan kode sampel B. Nah, kemudian panelis menilai dari 4 kode sampel yang berbeda tadi dengan 2 sampel yang disajikan sebagai sampel baku, sampel A dan sampel B. Nah, kemudian di sini panelis menilai gitu ya dari aroma sirup Marjan dan sirup ABC, didapatkan hasilnya seperti ini, di mana panelisnya ada 15 gitu ya. Kemudian yang sampel yang sama dikasih nilai 0, yang berbeda dikasih nilai 1. Nah, kemudian untuk 233 kode sampelnya ini juga ditotal, dijumlah gitu ya. Dari 15 panelis tersebut didapatkan 11 panelis gitu ya. Kemudian 456 4 panelis, kemudian 154 jumlahnya adalah 5 panelis, 175 jumlahnya adalah 10. Nah, setelah itu kalian bandingkan dengan tabel binomial. Ini sama seperti tabel uji duo trio. Nah, tabel tampilannya seperti ini kalau misalkan kalian masih ingat ya. Di mana di sini adalah jumlah penguji. Jumlah penguji ini adalah jumlah panelisnya. Kemudian di sini ada tabel 5%, 1%, dan 0,1%. Nah, kemudian tadi yang contoh sirup ada 15 panelis. Berarti dilihat di sini tabelnya adalah 15. Gitu ya. Kemudian untuk tabel 5% harus menjawab benar adalah 12 panelis. Kemudian untuk 1%, 13 panelis, 0,1%, yaitu 14 panelis. Kalau dari data ini, berarti yang signifikan yang mana? Atau semuanya tidak signifikan hasilnya? 233 hasilnya 11. Berarti 11 itu masuk kategori yang mana dari tabel uji perbandingan ganda? Di bawah 5% semua ya. Ini udah pada lupa. Masih ingat kan ya? Halo? Halo, halo? Kok nggak ada suaranya, guys? Oh. Halo? Ini 15 panelis. 15 panelis yang bisa menjawab benar dengan tabel 5% itu 12 panelis gitu ya. Kemudian dari jumlah yang tadi, yang sampel sirup 233 itu jumlahnya adalah 11 panelis. Berarti kalau misalkan kita bandingkan dengan tabel binomial, dia signifikan atau tidak signifikan? Tidak atau sangat signifikan? Tidak signifikan. Kemudian 456 jumlahnya tidak signifikan. 154 tidak signifikan juga ya. Kemudian 75 juga tidak signifikan. Semoga kalian ingat ya. Jadi minggu depan kita kuis mengerjakan sendiri soalnya.
Nah, kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari hasil uji perbandingan ganda gitu ya, atau uji dual standar, dapat disimpulkan bahwa dua sampel sirup gitu ya, baik sirup ABC ataupun sirup marjan, tidak terdapat perbedaan karakteristik mutu di antara kedua sampel sirup tersebut. Gitu ya, baik dari penilaian aroma gitu ya, sama-sama rasa melon gitu ya, tidak memberikan pengaruh yang nyata. Rasanya tuh aromanya tuh hampir sama, tidak ada yang berbeda. Ya, berarti dia tidak terdapat perbedaan karakteristik mutu di antara kedua sampel sirup tersebut. Ini adalah contoh dari uji perbandingan ganda. Jadi dibandingkan dengan tabel binomial. Oke, kita lanjut ke uji perbandingan jamak